Kok gimana kok hari Mm. ini kan banyak nih saham-saham yang lagi hijau. Kok jadi udah ini belum, udah TP belum dari kemarin-kemarin? Kalau ya marketnya sih sebenarnya kalau dilihat-lihat nih, gue kan biasa lah kalau mendekati all time high itu sebenarnya ada resiko dia kena resisten kan. Nah, 7.400-an ini all time high ini sebenarnya kalau dia nggak sempat bisa di break nih setelah berapa kali percobaan, justru gue takutnya ini kayak resisten yang bisa someday kalau ada sedikit aja sentimen negatif dia bisa men-trigger sell. Karena oke, yang ngedrive dia naik waktu itu kan banking kan. Ya, Kalau kita lihat nih misalnya lah sebulan terakhir gitu, ya, yang kita nggak prediksi kan ternyata ketika sebelum pemilu oke asing udah masuk. Nah, tapi dia masih ada overhang kan nunggu hasil pemilu. Ternyata ketika hasilnya sesuai sempat masuk lagi gitu kan betul. asingnya. Betul. Jadi ternyata masih kuat gitu. Nah, cuman indeksnya masih 74 aja gitu. Iya. Kayak oh kok bukan break high lagi gitu kan. Mm-mm. Sehingga kalau dia udah selesai overhangnya udah masuk semua nih misalnya dia oke lah porsi gua mereka kan berpikir untuk long term ya. Jadi mereka masuk bukan untuk scalping sebulan atau ya 2 minggu kabur. Pasti Ya, dia untuk long term. If dia udah selesai porsinya misalnya, terus udah gitu sekarang jeda nih. Lu mau nunggu sentimen apa lagi misalnya after Februari? Maret, April apa? Hampa kan, ya, kosong. Kita, I don't know, kita nggak nungguin apa-apa lagi kalau dari domestic marketnya kan. Nah, itu biasanya yang kejadian akhirnya memicu profit taking, koreksi marketnya gitu. Koreksi marketnya turun, ya akhirnya kayak sistem, bukan sistemik lah, kayak ya sektor-sektor lain jadi keikutan juga gitu kan, disangka karena IHSG turun, terus betul. memicu jual juga, akhirnya koreksi lumayan dalam, paling nanti di Mei Juni mendekati oke dividen lagi nanti isunya RUPS dan lain-lain itu baru agak pulih lagi. Jadi ini sebenarnya kayak kebiasaan yang ya udah kejadian berapa kali lah gitu. Makanya kalau misalnya lu nanya misalnya gue apakah udah TP di banking, Ya. udah kalau di banking Oh, ya. Walaupun gue nggak bilang bukan karena fundamentalnya jelek nih. Nah, justru yang 2 hari lalu masuk ya tetap sama. Mungkin masih sama juga lah kayak ide-idenya yang diterima ideas gitu. Kayak beberapa yang di bottom yang harganya udah agak konsol di bawah, gue masuk kayak Merdeka. oke. Terus Arko sekarang lagi diliatin juga Iya. gitu kan. Merdeka kan sempat area buy, gue sih bilang pas mulai di bawah 24 lah waktu itu kita 22 sampai 24 area buy gitu kan. 23-an sempat beli. Oke. Naruto sekarang 25-an mulai beli Mm-mm. gitu kan. Yang big cap aja. Karena kalau misalnya nanti yang running duluan kan pasti yang top of mind-nya kan, yang big capnya dulu kan. Ya, Nah, ya. jadi ya oke lah kita lihat gitu. Terus kebetulan juga yang agak rame kan sebenarnya grup Bakri Iya. ya, kayak 1-2 hari ini ya. Gitu, Yasmin. Oke, nah tapi kalau misalnya dari kemarin kan juga baru ini ya, kok baru keluar juga nih FOMC minutes nih, dan di situ kan juga diulang kembali nih di state bahwa suku bunga itu nggak bakalan turun nih kok untuk dalam Mm-mm. ini. Nah tapi gimana tuh kok? Jadi waktu expect dari Mm. rate suku bunga yang sekarang? Kalau kalau misalnya dari dengar suara gua nggak Iya, Yasmin? Tiba-tiba dengar. suara lu. Oke, kalau dari yang yang tidak mungkin kejadian adalah turun di bulan Maret gitu kan. Itu yang kayak udah menghapus lah harapan orang untuk bahwa The Fed itu turunin suku bunga di Maret. Nah, orang mulai berpikir chance-nya sekarang probability paling gede itu 78% orang yakin suku bunga mulai turun di bulan Juni. Oke. Ya Mei or Juni, tapi probability gedenya sekarang orang yakin itu di Juni. Nah, kalau memang di sana kan oke ya, akhirnya orang nunggu lagi kan. Memang inflasinya sempat lumayan, masih tinggi, jadi ya mereka berpikir lah di sana timnya kan gitu, The Fed-nya berpikir jangan buru-buru, takutnya kita marketnya belum ini, terus belum ke bawah gitu kan, tapi kita turunin. Nah, itu yang memicu akhirnya kemarin ya marketnya juga sempat agak turun gitu kan di Amerika itu sendiri. Cuman kalau di Indonesia sendiri sih intinya BI kan kemarin masih stay juga kan. Intinya mereka mungkin akan ngikut lah, ngekor lah The Fed-nya itu seperti apa. Nah, makanya kayak hal-hal itu kan kita lihat itu mungkin
ya udah orang mencari faktor positif lagi apa, ada berita positif lagi apa. Nah itu yang belum kelihatan kan kayaknya sekarang. Nah, jadi gimana Doko dengan dua hal tadi, ini dengan suku bunga terus juga marketnya yang tadi Ko Jogi sempat bilang juga mungkin baru bakalan ini lagi karena di Maret sama April ini kan mungkin nggak ada apa-apa. Itu kira-kira buat teman-teman tuh apa kok? Kalau misalnya kayak tadi kenapa misalnya gue masuk, oke, switch dari banking pelan-pelan dijual gitu kan, masuk ke komoditi yang murah, ngedeka gitu kan. Sebenarnya kalau dia memicu pelemahan dolar gitu kan, pelemahan dolarnya itu artinya kan bagus, harga komoditi dianggap lebih murah untuk investor yang di luar inilah ya di Amerika, dengan dia beli pakai dolar kan sebenarnya itu bisa dianggap lebih murah, akhirnya men-trigger adanya demand hanya karena selisih kurs istilahnya gitu, karena sentimen itu. Kita belum ngomong sentimen supply demand dari real tambangnya gitu ya, real produk volumenya, tapi kita baru ngomong kayak di trading marketnya lah. Nah jadi short term banget memang itu gue lihat sih harusnya sih pelemahan dolar itu karena belum turunnya suku bunga dan lain-lain itu dianggap bisa positif untuk harga inilah tradingnya si harga-harga komoditi kayak nikel gitu kan, kayak ya oil ya, cuman batu bara memang belum kelihatan gitu, kayak gitu sih Jasmine. Oke, nah terus kalau misalnya kita lihat kan sekarang ini sebenarnya result dari perusahaan-perusahaan kan udah mulai keluar nih kok. Dan banyak juga sebenarnya result yang positif. Nah, jadi mereka kan udah bakalan mulai nih untuk bagi-bagiin dividen. Nah dari situ kira-kira bisa nggak kok misalnya kita mungkin lebih ngelihat saham-saham yang mungkin dividen stoknya itu lebih menarik gitu, dan kira-kira apa aja sih kok saham-saham yang mungkin teman-teman perhatiin gitu untuk dari segi dividennya. Kalau lo misalnya masih ngincar yang dividen yield gede in term of lu compare ke deposito gitu kan, dianggap gede, which is berarti di atas 4%, 5% lo anggap tinggi, ya itu memang dari yang batu bara gitu kayak PTBA atau maybe Pegas karena harganya lagi turun gitu kan, yang ada kenaikan laba tapi harga sahamnya lagi di bawah. Nah itu kan membuat at current price yield dividennya menarik, mungkin ada yang 7, ada yang 8 gitu kan. Kita bisa ini aja mirroring dari historicalnya, misalnya dia payout rasionya tahun lalu berapa, 40% apa 50%, terus udah gitu dengan EPS sekarang bagi ke translate nggak harga sekarang tuh yield 7-8. Kalau 7-8 tadi kayak PTBA, Pegas gitu ya, beberapa mungkin ada lagi gitu ya di research report kita kan bisa dibaca lagi tuh Yasmin ya, teman-teman yang mau baca juga bisa ada beberapa pilihannya. Nah itu menarik gitu, tapi kalau compare dengan yield tahun lalu mungkin ada yang menjadi kayak nggak menarik, misalnya kayak UT atau Astra ya, walaupun mungkin dianggap masih besar di tahun ini, tapi mungkin untuk compare to tahun lalu bisa lebih kecil gitu. Jadi tinggal nih compare to tahun lalu in terms of yield-nya atau di compare dengan deposito yang dianggap masih gede kan gitu kan. Nah gitu aja sih. Oke, tadi kayaknya Ko Jogi agak kepotong ya sedikit, kayaknya sinyalnya agak ini. Oke, kok ini juga ada yang nanya nih Ko, nah gimana nih, berarti cadif kita untuk Q2 ini masih aman dong Ko? Ya, kalau harga oil naik, kayaknya harga oil naik kan. Sebenarnya ya nanti ada resiko untuk berkurang lagi, karena kan kepake lagi kita masih net importer oil kan. Nah, sekarang ini kan kayaknya lumayan comfort di 78, 79 dolar gitu kan. Bentar lagi mungkin break 80 gitu. Nah, sedikit banyak sih ada aman, jauh sangat aman gitu. Cuman mungkin ada penurunan dikit, maybe yes. Gitu sih. Wah ya, sama Ko Jogi. Ini Ko Jogi jawabnya sangat-sangat jelas loh teman-teman. Bener-bener dari tadi pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan inilah cepat dan jelas. Oke. Nah, oke kok. Ini kan tadi Ko juga ngomongin lah ya beberapa nama teman-teman yang bisa dicek untuk dividen stoknya. Kemudian kalau misalnya, nah sekarang ini kan kita juga udah mau, kemarin pas pemilu tuh sempat gempar banget kok, kayak orang pada ngomongin nih, kita juga aku sempat live sama beberapa riset kita, mereka ngomongin bahwa yang masih favorable itu di consumer. Nah, sekarang ini
kita juga kan menjelang bulan puasa, sebenarnya masih 2 minggu lagi sih kok, tapi kan kalau misalnya biasa kita mau puasa, mau lebaran, itu kan benar-benar harga-harga dari bahan pangan itu pada naik ya kok. Nah itu gimana kok? Orang-orang kan akan spending lebih banyak, dan pengeluarannya juga bakalan banyak ya untuk penjualan makannya juga bakalan banyak. Nah itu kira-kira apa aja yang perlu kita perhatiin sih kok, saham-saham apa aja yang mungkin berkaitan biasanya di bulan puasa, bulan Ramadan gitu. Oke. Kalau misalnya jelas ya, kalau misalnya kenaikan purchasing power dari si masyarakat menengah ke bawah terutama gitu kan. Kalau dilihat dari pemilu ya jelas 2 putaran itu akan lebih menguntungkan karena lu kan jumlah uang beredarnya ada tambahan berapa triliun. Nah tapi kan sekarang misalnya oke lah nggak kejadian itu gitu kan. Tapi kebetulan bagusnya menjelang puasa, which is awal bulan depan kan udah mulai masuk bulan puasa. Biar appetite orang biasanya bukan berkurang puasa sih, justru kan kayak pas buka puasanya lebih ini ya, lebih pengen spesial kan, makan apa dan lain-lain. Terus orang mulai stok ini barang-barang produksi gitu, raw materialnya. Jadi kan harga mulai pelan-pelan picking up kan, naik lagi. Ya yang paling kelihatan memang siklusnya yang paling gampang tuh kayak ayam gitu. Poultry biasanya kalau diperhatiin kan sebulan sebelum puasa atau sebulan setelah puasa biasanya itu gerakan. Nah dari situ ya bisa kita perhatiin harganya. Cuma nanti memang perlu cross check lagi di market apakah harga ayamnya itu sendiri di pasar ada kenaikan atau enggak. Biasanya kalau mulai kenaikan ya bisa diperhatiin tuh saham-saham kayak Java, Cepin gitu kan. Mulai dilihat lagi. Nanti tinggal entry point-nya ya tinggal masuk support resist lah gitu. Nah, cuman kalau di luar itu sih Yasmin juga yang sebenarnya kan orang belanja-belanja barang baju baru gitu ya. Nah, yang tanpa melihat apakah orang lebaran beli baju baru dulu, sebenarnya kayak tadi kita kan ini ya sore baru ngobrol kan sama FM kita lah di Mega Aset gitu ya. Dia kan juga melihat salah satunya sektor yang paling lagi hot banget itu kan retailers kan, kayak Mapi, Mapa. Tanpa kemarin belum pikir lebaran aja orang tetap beli gitu loh. Baju beli aja, apalagi Imlek. Nah kemarin kan itu deket-deket Imlek juga orang udah pasti beli baju baru dulu. Nah terus dibilang juga olahraga tuh kayak sekarang mau ikut race lari aja harus tiket war gitu kan. Nah orang biasanya kayak ada teman-teman kita lah ya sepatunya berapa kali rusak gitu kan kalau lu lari puluhan kilometer sehari ya kan. Akhirnya lu beli ya tadinya mungkin 2 tahun nggak beli satu, mungkin sekarang 6 bulan beli satu. Nah itu kan secara kuantiti statistiknya aja itu udah mendongkrak penjualan dan itu kelihatan banget kan di Mapa, di retailers inilah. Makanya itu juga jadi salah satu stok yang kayak memang cyclical, seasonal banget, tapi itu kok kayak momennya sekarang pendek-pendek lagi. Imlek, terus nanti lebaran, nanti anak sekolah masuk ini, kayaknya banyak gitu. Jadi demand-nya tuh lumayan stabil dan itu jadi salah satu juga related sih kalau misalnya ke lebaran gitu tadi gue bilang ya. Oke, berarti dari ayam-ayaman, tadi kan ada Cepin, terus Java ya kok, terus habis itu dari cyclicalnya ada Mapi, Mapa, Eral juga ya kok. Untuk Eral ya bisa juga betul. Mungkin. Nah, terus mungkin kalau misalnya beras kok gimana kok? Beras kan juga kemarin kan gara-gara election itu kan ada beberapa ini juga ada pengaruhnya juga dari mungkin efek El Nino kemarin ya kita di tahun lalu. Jadi kan panennya juga telat gitu. Nah, itu membuat harga berasnya kan juga jadi naik banget. Nah, itu kira-kira gimana kok? Itu akan jangka panjang atau gimana? Beras kan paling pilihannya di Indonesia kan cuma hoki, nasi, ya gitu ya, nggak banyak pilihan. Sebenarnya yang top of mind-nya itu kan saham hoki ya. Di satu sisi memang pelan-pelan kayak karena stok kita terbatas dan kita juga nggak bisa import karena beberapa negara yang bisa ekspor ke kita juga dia nahan kan kayak di India gitu. Dia juga nahan, jadi makin terbatas. Makanya justru terakhir gue dengar pemerintah itu ambil barang di market gitu. Terus dia bilang, ya kalau lu mau beli barang, beli beras Bulog aja kalau nggak dapat beras di pasaran. Kan malah jadi aneh gitu. Kita jadi beli, mereka
mereka yang stok dari kita, terus kita mau beli, jadi kita beli ke Bulog. Nah itu kan saking terbatasnya, itu menggambarkan terbatasnya beras gitu kan. Nah cuman kalau yang menarik memang in term of volume, yang memang volume begitu-gitu aja, dalam arti gini, ini kan yang lebih penting kayak harganya yang berpengaruh terhadap margin daripada jumlah tonnya gitu kan, karena jumlah masyarakatnya segitu, sehari makan 3 kali gitu, kita nggak ada season mungkin makan 5 kali atau makan 2 kali kan nggak juga. Nah makanya tinggal harganya, apakah harga eceran tertingginya berapa. Nah ini relate banget ke regulasi kan. Yang menjadi menarik, kalau perusahaan-perusahaan kayak Hoki ini, dia bisa jual produk dengan margin yang lebih tebal. Margin yang lebih tebal ini biasanya kan yang tidak relate ke hajat hidup orang banyak lah. Itu yang tidak diatur oleh pemerintah kan. Which is ya itu adalah produk-produk sebenarnya segmen middle class ke atas. Yang which is ya akhirnya dia kepikiran lah ide bikin nasi jagung, nasi singkong, nasi apa gitu ya. Yang harganya kalau belakangan gue jadi rajin cek sih Yasmin ke mall-mall ya, apakah beras-beras itu udah ada gitu. Ternyata kayak di food hall, Kimchi, di mana-mana yang kayak Crunch 99 gitu ya, itu hampir semua ada jual produk-produknya si beras ini. Ya kan? Daily Meal. Pernah dengar nggak ya? Belum pernah. Nah, namanya itu ada Daily Meal, dan dia itu satu pack 1 kilo itu sebenarnya dijual 50.000. 50.000, bayangin tuh, 50.000. Ya, 50.000. Ya somehow ada diskon jadi 35.000 gitu. Tapi lu kalau bandingin sama beras-beras yang kalau memang lu ngincar beras premium itu sebenarnya cukup murah gitu. Iya. Jadi kayak demand-nya kalau yang gue dengar itu cukup kenceng ya di situ. Jadi orang pelan-pelan karena udah ada di mana-mana juga, jadi orang mulai cari. Pun gue lihat sebenarnya di supermarket kayak dari beberapa merek beras itu sebenarnya kayaknya grupnya ya sama-sama merek Hoki, paling cuma merek Hoki, Topi, Koki. Nah itu kan sebenarnya sama-sama aja barang-barang dia doang kan. Nah jadi kayaknya lumayan sih untuk in term of penjualan sama produk baru ini yang nanti marginnya bisa tebel, itu harusnya dia bisa dongkrak margin, dan kayaknya juga akan rencana-rencana distribution channelnya itu kan apakah nanti ke lewat e-commerce grocery atau apa, nah itu juga bisa mendongkrak dia punya ini sih penjualan secara masif. Jadi rasanya itu yang jadi story ke depannya, bukan yang seasonal mungkin kayak sekarang stok beras kurang gitu. Nah dia diuntungkan ya. Gue lebih melihat yang lebih sustain ke depannya yang kayak gitu sih. Oke, jadi itu sebenarnya belum ada kok di e-commerce. Kalau Jogi cek di e-commerce-nya ada, tapi mungkin ada ya akan kerjasama dengan ya mungkin lebih inilah sinergi aja lah. Itu yang kita tunggu lah ya, akan seperti apa gitu. Oke, jadi sebenarnya masih menarik ya kok. Aku malah belum pernah tahu yang daily meal itu ya tadi ya. Daily meals, boleh tuh teman-teman cek di mall-mall di tempat kalian udah ada belum. Kalau belum ya mungkin distribution channelnya lagi dikembangkan. Oke. Berarti menarik banget, ini masih banyak banget ininya teman-teman, masih banyak peluangnya ya untuk Hoki. Nah kok kita masih bahas-bahas consumer ini, ada yang nanyain roti makan siang pakai Indomie telur kok. Indomie telur enak loh, ya kan? Kalau lagi di puncak, dingin-dingin ya kan, sambil makan Indomie rebus, panas-panas, sambil pelukan, enak banget ya guys. Ya, kalau ada pasangannya. Kalau ya sedih sih. Kok ngomongin Indomie nih, gimana kalau ICBP? ICBP ya, masalahnya memang kayak apa ya, belakangan kan harga sahamnya nggak terlalu menarik karena nggak terlalu banyak volatility kan, harganya gitu-gitu doang gitu. Jadi kayak gua belakangan nggak terlalu liatin, tapi in term of valuation, Indofood salah satunya itu the valuationnya lumayan all time low ya, secara PE PBE-nya juga, growth-nya masih ada juga gitu kan. Cuman memang ya tipikal dia kan adalah company yang lumayan besar utangnya gitu kan. Jadi di satu sisi sebenarnya nggak jelek, murah, cuman sama aja kayak lu beli Sampurna gitu misalnya, nggak jelek, lagi murah,
Nah, Unilever sekarang nggak jelek, lagi turun di bawah. Ya, tapi itu bukan barang murah gitu. Sehingga harus ada satu faktor growth yang benar-benar membuat orang akhirnya ya dia itu bagus. Kita buy at premium itu ada reasonnya kita masuk sana dan menjadi masuk akal apa gitu. Mungkin ya itu yang harus menjadi trigger besarnya gitu di saham-saham consumer kayak gini ya. Gitu. Oke, berarti itu tadi Ko Jogi kan sempat mention juga tuh Sampurna ya Ko ya. Nah, dia Ya. yang sekarang kan dia tuh juga lagi ya dia nggak jelek tapi murah. Nah sekarang dia udah punya produk baru juga kan Ko sebenarnya. Nah itu kira-kira gimana tuh Ko? Kalau misalnya produknya Sampurna, Ko Jogi Ya, ada kalau intinya sih kalau relate ke rokok kan relate ke bea cukai gitu kan. Sama lah orang mungkin belakangan juga udah ngomongin bea cukainya kenaikannya bisa less than 10% nggak per tahun. Mungkin itu dianggap positif. Terus yang kedua, volumenya naik nggak? Belakangan agak turun tuh kayaknya volume ya kan. Unless produk barunya bisa menggenjot berapa banyak atau misalnya dia ngomongin high cost bisa udah berapa masif gitu. Mungkin di kota kita sering lihat, tapi ternyata di daerah even kayaknya daerah mungkin second tier city aja masih jarang kan, karena mungkin agak bingung beli di mana gitu refillnya. Nah hal-hal itu tuh yang masih harus dilihat sih. Jadi kayak ceritanya benar-benar menurut gue ya tonnya kalau mau flow gede-gedean ya either orang menganggap marketnya lagi kurang bagus sehingga dia langsung switch mode-nya ke defensive stock sehingga barang-barang banyak masuk ke consumer good yang kayak gini karena dianggap stable lah lumayan inilah ya maksudnya kalaupun turun mungkin masih ada yang demand ya atau memang ada cerita khusus gitu di produk-produk itu. Jadi kayak ya begitu sih gue agak belum liatin yang consumer yang normal-normal begitu ya. Normal-normal. Gitu. nih ada yang tanya terkait Goto. Goto itu gimana view-nya kok nggak naik-naik harganya? Ini udah mulai pada naikin teknologi. Iya, teknologi ya sebenarnya kayak ya ini masih random sih kayak Asa naik iya wajar gitu karena murah ya WIRG naik tapi di satu sisi Arto masih turun gitu kan. Cuman gue tetap melihat proxy tech yang paling gedenya dulu kan sebenarnya Arto kan bank digital gitu. Nah selama dia masih turun sebenarnya mungkin bukan karena ada flow masuk ke sektor teknologi mungkin belum gitu. Nah cuman kalau misalnya Goto sendiri ya selama memang supply and demand lah ya masih ada penjualan ya dia akan turun terus kan berita-beritanya juga masih ada aja yang jual gitu kan ya dari si ininya. Nah jadi memang sulit dikatakan lah dia bagus kalaupun EBITDA adjusted ya itu bilang positif dan lain-lain ya let's see, tapi kita main teknikal aja. Gue sih bilang kayak 82 itu area beli gitu kan. Terus nanti jual 89, 88, 90. Yang mau mandi di situ aja sih so far. Jadi nggak ngomongin pundanya dulu sih. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dari nantinya suku bunga emang benar turun kok di Q2 ya, tuh kira-kira efeknya besar nggak sih kok ke Nah, gue akan coba lihat lagi, balik lagi yang kayak misalnya Arto. Karena penurunan suku bunga ini kan sebenarnya menguntungkan beberapa sektor kan. Salah satunya kan banking for sure. Karena dengan turunnya suku bunga, dia bisa diuntungkan dari volume yang naik, dari kredit loan growth-nya kan. Itu dia bisa ambil keuntungan dari sana. Plus apalagi misalnya Arto itu sektornya tech. Jadi dia kayak double combo dong kalau diuntungkan kan. Nah, kalau memang itu jalan, ya udah sebenarnya yang lain juga akan ngekor gitu. Cuman itu mendingan pegang Arto dulu kalau lu mau proksinya tag gitu ya. Toh kalau misalnya dia naik nanti relate juga ke Goto, Bevin gitu kan. Itu kan teman-temannya inilah segrup lah istilahnya. Ya rata-rata juga naik kan. Nah, jadi kayak ya gue sih mungkin sekarang lagi ngolek Artonya aja dulu gitu. Oke. Terus ini ada yang juga nih, sebenarnya investasi saham itu apa sih yang kita utamakan? Apakah dividen, ataukah capital gain, atau keduanya? Kalau lo apa Yasmin?
jujurnya nggak mikirin dividen lagi. Nah, ya begitu. Kan relate ke time frame-nya aja kan. Kalau Iya. misalnya kita mau nunggu dividen, berarti time time horizon kita tahunan gitu. Kita baru evaluasi setiap tahun sekali gitu, ya kan? Betul. Berarti kan itu baru cocok gitu. Tapi Iya. kalau kita evaluasinya tiap sehari, seminggu, nah itu kan Betul. berarti kan kita nggak mikirin dulu lah dividen. Jadi lebih ke capital gain. Which is memang yang benar sebenarnya adalah kita nunggu capital gain-nya dong. Orang kan mendapatkan return lebihnya itu karena ada capital gain. Yang which is di deposito nggak ada capital gain, kayak gitu kan. Obligasi bisa capital gain, tapi ya terbatas banget, ya kan. Betul. Nah, perbedaannya kan gitu. Betul. Oke. Kemudian ini kita sambil jawab-jawabin pertanyaan nggak apa-apa ya, kok? Boleh. Ini ada yang tanya, kalau misalnya subsidi BBM dihapus, emiten apa yang kena efeknya? Gitu. Yang terkena efek langsungnya. Yang terkena subsidi BBM dihapus, ya berarti yang jualan mobil konvensional yang masih pakai bensin itu kan diasumsikan demand peminatnya berkurang dong, karena harga bensin mahal nih. Iya. Nah, jadi orang nggak beli mobil. Nah, itu kan dampak negatif gitu. Jadi kayak, ya mungkin itu yang paling akan berasa dulu sih. Oke, tapi sebenarnya kan sekarang ini kan malah justru lagi ini ya, kok untuk otomotif ini lagi mulai naik lagi nih, apalagi lagi ada event kemarin ini kan. Nah, itu gimana kok untuk sektor otomotif di sekarang? Kira-kira apa yang perlu di Kalau misalnya otomotif sih mobil ya, mungkin Indonesia masih agak. Sebenarnya penjualan 1 juta unit kemarin tahun lalu kan 1.050.000 gitu. betul? Itu balik lagi nggak terlalu bagus lah, karena dia sama aja kayak before pandemic gitu, dia belum tembus 1 jutaan lebih gitu. Tapi meanwhile sebenarnya penjualan motornya udah lebih baik gitu. Motor itu kan sempat 6 juta unit drop ke 3 jutaan, 3 jutaan udah balik 4 jutaan, 5 jutaan, 6 jutaan hampir gitu. Sebenarnya ya lebih murah juga kan, jadi orang lebih gampang beli motor sebenarnya daripada mobil ya. Nah, pelan-pelan naik, mungkin orang excitednya bukan di jumlahnya lagi, tapi sebenarnya mobil listrik, yang mana sih yang jual mobil listrik? Nah, orang kan lebih ngomong kayak gitu kan. Iya. Jadi ya mobil apa yang kerjasama nanti misalnya sama brand-brand luar yang belum masuk ke Indonesia. Nah, orang lebih ngincar-ngincar sentimen itunya untuk di otomotif sih sekarang dibanding dengan jumlah. Oh, dia naik berapa 10% penjualan tahun ini. Kayaknya sih orang udah forget it itu ya menurut gua ya. Iya. Nah, kalau mau dibilang ini ya, mau dibilang sebenarnya in term of numbers ya, mungkin kayak even kayak dealer Toyota tuh Cars, Nasmoko juga bagus sebenarnya, ini tracknya ya bagus juga. Harganya valuationnya juga lumayan murah. Oh, masih murah. Cars ya. Kemarin Gitu. udah jual. Oke. Nah ini pertanyaan tuh. Ya, maksudnya BYD mengambil ceruk marketnya ASI nggak kok? Sebenarnya kita coba lihat ya, pernah lihat ya, kayak misalnya kan sebelum BYD masuk ke pasar yang belum pernah ada BYD, terus 3 bulan setelahnya, 6 bulan setelahnya, terus di negara-negara mana aja nih, mereka kan baru masuk di Eropa gitu, di beberapa negara gitu kan, kita compare. Sebenarnya ada yang apakah dengan dia naik itu terus penjualan mobil bensin itu turun gitu kan, komposisinya gimana? Kalau dilihat nggak semua negara turun gitu penjualan mobil konvensionalnya. Ada beberapa naik, yes. Ada yang kedampak besar, lumayan gitu. Besar itu dalam arti ya berasa lumayan lah ada gitu ya. Karena tapi kan dari total, misalnya negara-negara apa ya, aku lupa beberapa negara Eropa gitu. Nah itu setelah 3 bulan, 6 bulan BYD masuk, ternyata dia cukup pesat. Akhirnya porsi rata-rata yang tadinya average sellingnya si mobil konvensional tuh dia agak berkurang. Nah tapi ada juga yang sebenarnya flat aja, nggak ngaruh. Nah, kalau misalnya gue lihat secara keseluruhan, sebenarnya ya gue menganggap kayak itu belum terlalu
relate sih, cuman sentimen aja gitu. Kenyataannya nggak yang dampak signifikan banget kalau menurut gue ya. Belum. Oke. Kok Gitu. kalau misalnya ngebahas terkait mobil juga kita kan nggak lepas juga ya dari financing nih untuk mobil kayak Bevin gitu. Kalau itu gimana kok kalau Bevin? Ini kan kayaknya salah satu yang Ko Jogi suka ya, Bevin. Ya. Dia mobil bekas. Tadi ada yang kayaknya nyinggung mobil bekas ya. Sebenarnya relate banyak kan ke pasar mobil bekas. Indonesia kalau pasar mobil baru every year itu kan ada 1 juta unit yang beredar gitu. Tapi untuk mobil bekas itu kan 25 juta unit. Jadi 1:25. Sebenarnya memang turnover jualan mobil bekas itu 10 juta kurang lebih. Mobil yang dipakai itu 25 juta. Nah, jadi kayak sebenarnya pasarnya memang lebih gede untuk mobil bekas. Terus sudah gitu karena kemarin ya tergantung mobil baru kalau makin mahal berarti kan pasar mobil bekas makin diminatin, itu jadi second optionnya orang kan untuk beli. Ya udahlah gue beli yang lebih murah aja gitu kan. Nah kalau misalnya kayak sekarang ya itu memang cukup diuntungkan. Cuma nanti kita lihat kalau misalnya mobil baru ternyata ada yang 150 juta, 200 juta, ya mending kita beli mobil baru kan. Itu mungkin akan pengaruh. Nah, tapi di Bevin ini sebenarnya dia kan lebih ke financing non-dealer financing tuh. Jadi bukan yang kredit dari sana, tapi lebih kayak menjaminkan BPKB lu, udah dapetin duit. Nah, lebih ke arah-arah situ sih yang cukup tebal marginnya buat dia gitu. Sama kemarin alat berat 3 porsinya lumayan ya, karena tambang-tambang itu kan tetap lagi jalan. Dan mereka kan alat-alat beratnya itu kalau gua sempat nanya gitu ke beberapa produsen alat berat gitu, ada yang bisa even inden barangnya aja bisa 9 bulan, setahun gitu, baru datang tuh barangnya sampai rebutan kan. Jadi ya dia kan lebih selalu stabil lah karena dia udah jadi top of mind-nya orang di sektor itu gitu, kayak gitu sih. Oke. Teman-teman, ini Ko Jogi itu benar-benar banyak banget loh informasi yang diberikan hari ini. Semua pertanyaan bisa dijawab. Nih, ini ada pertanyaan lagi nih kok. Betulkah di investasi saham itu ada 3 pendekatan, trading, investasi, dan penabung? Gimana kok? Kalau di saving sama investment sebenarnya itu udah 2 hal yang terpisah. Kalau menurut gua ya. Jadi saving itu menabung misalnya di 3 penabung. Kalau menabung itu beda sama investment. Gitu. Kalau menabung kan itu untuk mengumpulkan capital. Kalau investment mengembangkan capital, lebih ke arah begitulah perbedaannya gitu kan. Nah, katanya apakah trading atau investasi itu nggak ada yang benar atau salah, cuman kalau misalnya capitalnya masih kecil, biasa orang prefer untuk trading karena dia ingin mengumpulkan sebanyaknya secepat-cepatnya. Setelah dia terkumpul lah capital yang besar, nah dia akan ke switch mode-nya ke gimana gue mengamankan capital gue, nggak apa-apa deh, nggak usah berkembang pesat, yang penting ada perkembangan dikit aja. Dia udah cukup happy, yang penting capital dia yang gede ini safe, nggak turun, nggak jatuh miskin lagi gitu, udah kaya ya tetap stay gitu kan. Nah jadi itu kayak baru orang mode-nya ke investasi misalnya. Tinggal cara investasinya itu ya mungkin kan kalau udah duit gede lamsam dong, misalnya dia langsung beli sekaligus sudah diamin. Ada yang mungkin karena kalau masih sembari gitu ya, dia sambil setiap ada gaji 20%, 30% disisihkan langsung buat investasi. Nah itu ada juga. Banyak strateginya sih, lebih ke ya mungkin FinPlan gitu kan bisa jelasin tuh mereka gimana sesuai kebutuhan kalian, bla bla bla, porsinya berapa gitu ya sebenarnya. Iya. Ini kayak kuliah loh teman-teman, benar-benar Ko Jogi ngejelasinnya super detail dan mudah dimengerti ya. Jadi hopefully ini teman-teman bermanfaat banget deh nih live kali ini dengan Ko Jogi. Iya. Ini ada yang mulai masuk nih, kita ke infra ya. Merger Excel dan Friend itu jadi atau enggak gitu? Ya sebenarnya mungkin someday jadi aja, mungkin ya because I bukan manajemen, tak tahu gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau yang terbaik mungkin kajiannya ya dia harusnya tetap aja merger gitu kan. Friend itu ya harga juga mungkin udah di bawah, jadi orang pikir nanti terus gitu beli di Gocap bisa atau 51. Sebenarnya prosesnya mungkin lagi jalan lama juga lah gitu, kayak beberapa bank yang isu-isunya lagi mau merger juga kan ya
butuh waktu lah. Cuman jadi atau enggak kelihatannya kan dia lagi proses ke arah sana kan. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Tanya lagi nggak? Oh, nggak ada. Aku deh yang nanya. Kok Jogi, aku kan sempat dengar tuh kemarin si Tere sama Jojo lagi ngomongin terkait katanya kabarnya OJK itu kan akan meningkatkan modal minimum untuk perusahaan insurance itu jadi 1T ya. Berapa kok, benar nggak? T. Nah, itu gimana sih kok? Mungkin Ko Jogi ada insight atau apa gitu informasi terkait hal tersebut? Iya, peraturannya sendiri sih sebenarnya kayak sekarang kan dia modal intinya lah ya, equity-nya itu dia harus ada 150M sekarang. Tapi dengan peraturan yang baru di tahun 2026 dia harus naik sampai 500M, di tahun 2028 dia harus naik ke 1 triliun. Sebenarnya kalau berdasarkan kajian gitu kayak studi gitu yang gue baca gitu ya, untuk menjaga sebuah perusahaan asuransi ini kan sebenarnya sensitif banget dengan adanya gejolak ekonomi gitu kan atau krisis gitu kan, ini sangat sensitif nih. Dengan kondisi dia bisa resilient gitu ya, apa kayak dengan kondisi mungkin ada stress test gitu krisis, itu sebenarnya dia harus punya capital base itu 3 triliun something. Nah, jadi dia harus punya total aset tuh kayak rasionya 8 kalinya. Jadi dia harus punya sekitar total aset 25 triliun, kayak modal intinya 3 triliunan. Itu baru perusahaan itu bisa survive if ada kondisi ekonomi yang bergejolak gitu. Nah, sekarang kan kita balik lagi, kaji lagi. Kalau misalnya di asosiasi asuransi gitu ya, kalau dilihat itu berapa sih perusahaan-perusahaan yang udah punya modal di atas 500M. Kalau dicek tuh harusnya dia baru sekitar 56 lah. Tapi itu udah mostly sebenarnya mereka udah ada di atas 500M. Jadi hanya beberapa yang in between 250 sampai 500 dan ya di bawah itu. Di bawah itu mungkin masih sedikit yang di bawah 250 ya. Ini kalau di bawah 250 itu mungkin cuma beberapa. Salah satunya kan kayak AHAP atau Fins gitu ya. Nah, beberapa itu yang harus dia punya PF, akhirnya naikin ke at least fase pertamanya 500, nah nanti baru 1 triliun. Nah, yang dilihat market kan balik lagi untuk meningkatkan modal intinya itu ya either dia bisa cari investor baru untuk inject capitalnya atau dia merger. Sama kayak bank di the last 3 years kemarin kan, yang akhirnya 1-2 tahun sebelum itu implement ada pergerakan di harga sahamnya karena kan isu-isu merger dan lain-lain. Nah, itu yang orang berpikir apakah itu akan kejadian di industri asuransi. Nah, gitu Yasmin. Nah, berarti tapi buat perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin mereka nggak ada take action, berarti bakalan gimana tuh kok? Hilang atau maksudnya gimana tuh jadi? Iya, tidak beroperasi gitu maksudnya kan. Makanya dilihat teman-teman, liatin aja semua perusahaan asuransi yang liatin equity-nya masih di bawah 500 atau lebih parah di bawah 250. Mana sih itu sudah gitu, mana yang kira-kira valuasinya fundamentalnya bagus sehingga jadi incaran gitu, yang murah jadi incaran asing kek gitu misalnya, atau merger kek gitu kan. Contoh AHAP naik kan salah satunya karena memang dia udah punya plan untuk nambah 300-400M gitu kan di rencana kerjanya, dan ya ownernya sebenarnya kan Salim gitu. Jadi which is ya itu unlimited money lah. Jadi itu gampang banget gitu untuk menyentuh batas intinya. Nah, yang mana lagi yang mirip-mirip seperti itu? Nah, itu kan yang jadi menarik untuk kita incar sebenarnya. Oke. Nah, terus kalau dari situ indikator apa aja sih kok sebenarnya yang harus kita lihat gitu kok dari perusahaan asuransi? Apakah itu rasio klaimnya atau apa? Biasanya gimana kok? Ya rasio kayak kecukupan modalnya sama lah kayak tadi gue bilang kan, misalnya rasio modal inti sama total asetnya, terus sama ya klaimnya itu juga benar. Gue belum pantengin banget dalamnya ya, tapi intinya tuh mirip kayak bank lah, karena mending kita nanya analis bank kita supaya mereka kerja lah ya Yasmin, daripada kita sendiri yang bedah kan. Jadi sebenarnya mau rasio tuh gimana? Cuman menurut gua ya
balik lagi kalau top of mind di Indonesia sendiri kan salah satunya Tugu. Yap. Nah, untuk perusahaan asuransi ada juga yang namanya perusahaan reas kan, reasuransi. Nah, itu di Indonesia mungkin cuma 5 dan salah satu yang terbesar juga Tugu. Jadi mungkin kalau lu ngomong blue chipnya di asuransi ya Tugu gitu. Apalagi dengan dia ada cash reserve yang waktu itu banyak banget kan gara-gara menang gugatan ada 1 triliun, dia investin di reksadana, di bonds gitu. Nah, itu kan menjadi sangat menarik dengan valuasi dia sekarang cuma berapa 0,4 gitu, nggak sampai 0,5 malah kan. Nah, jadi kayak itu juga sebenarnya menarik kalau menurut gua ya, in term of valuation-nya ya. Oke. Tapi katanya kok nggak naik-naik kok Tugunya. Ya, mari kita doakan. Oke. Tadi kayak ada yang tanya, nanyain lagi Midbanks nih kok. Tadi kan kemarin soalnya kan sempet ya di sesi 1 tadi NISP itu kan ATH tadi sama BNGA. Nah gimana kalau potensi untuk saham-saham small banks, Midbanks? Kalau misalnya ada pakem yang ya bisa dicek benar atau enggak gitu ya. Kalau misalnya bank-bank yang punya ROE return on equity itu 15% itu kan PBV-nya should be 1,5. Nah, lihat aja ada yang gap nggak, ada yang miss ini nggak, ada lobangnya nggak. Nah, mungkin itu bisa adjust. Kalau ROE-nya 15% tapi PBV-nya masih 1,1, nah, apakah dia akan naik ke adjust 1,5? Nah, itu nanti tinggal di intip-intip aja yang mana gitu. Ya itu teman-teman udah dikasihin sama Ko Jogi. Tinggal intipin. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Karena Ko Jogi ini kayaknya masih semangat nih. Padahal kita waktunya sebentar lagi gitu. Belum ada pertanyaan lagi ya. Teman-teman, pokoknya kalau yang mau lihat Ko Jogi jangan lupa ya pantengin setiap hari Selasa. Tapi tadi ada yang komen nih kok, gue tunggu-tungguin dari hari Selasa nggak ada live lu kok katanya gitu. Oh, Selasa kemarin nggak ada, iya. Makanya ini ada urusan kerjaan lain. Iya. Hadirkan hari ini banyak yang kangen. Oh ini ada yang bilang bahas Adaro dong katanya. Adaro besar ya. Sejujurnya kan mungkin orang expect mungkin bukan dividennya lagi gitu ya. Since orang akan ngomong Prabowo efek gitu kan lebih ngaruh ke saham-saham mana. Kalaupun ke saham-saham pertambangan gitu karena regulasi misalnya diteruskan jalan hilirisasi jalan. Nah, saham-saham apa yang diuntungkan? Kan relate ke satu grup, ya kan? Grup Adaro misalnya. Nah, ada ya lebih menarik mungkin MDKA, MBMA, ADMR-nya, ya kan? Termasuk Adaro-nya mungkin oke lah, tapi Adaro tuh kan banyak foreign-nya juga ya, jadi sebenarnya kan udah kayak barang market lah. Nah, ya ternyata dibilang ada efeknya, ada nggak, Yasmin? Dari sana kan kayaknya mungkin cuma short term aja gitu ya. Balik pengennya ya lihat fundamental lagi kan. Adaro Desember ini dia baru bagi dividen, jadi sebenarnya momen yang bagus itu sebenarnya collect pas kemarin sebelum dividen Desember gitu, itu nggak apa-apa collect. Nah cuman sekarang memang harga batu baranya mungkin gue belum terlalu comfort ya karena dia sempat gue lihat kepala 8-an kan, 88, 89 ke 80-an lagi sebenarnya kan agak balik kayak ke zaman bahala gitu. Jadi kayak gue estimasinya tuh dia akan tetap bagus kalau stay-nya di 120, tapi kayak ya kalau udah kayak gini sih gue mendingan lihat oil gitu, oilnya yang naik gitu, atau nikel. Ya nikel juga karena ada baterai kan. Nah jadi kayak batu bara ini kayak gue lagi nggak ini juga, kecuali lu bener-bener mau cari dividen ya, terus beli terus ya udah gitu. Oke. Ini ada yang nanya, ada closing statement kok. Ini emang udah pengen di close ya dia. Cepet-cepet banget. Pengen diusir kita Yasmin. Kita juga cepet-cepet kasih closing statement. Lu pengen bobo atau gimana nih? Cepet kita udahan deh kalau gitu. Oke. Ini ada yang nanya SMGA prospeknya gimana? Nah lu lihat teknikalnya aja. Kalau gue sih nggak lihat fundamental yang kayak gitu baru-baru gitu, Yasmin. Oke. Terus
ini ISAT ya. Mm-mm. ISAT Hari, resultnya kan oke, iya, bagus ya. tapi hari ini naik sih tadi Mm-mm. ISAT. Oke, ini apa nih? Apakah Ini ada apa? Bro Muhammad nanya tuh, apa ada akibatnya apa jika beli? saham tanpa eh, antri? Apakah Maksudnya hajar kanan. Ya, sebenarnya yang penting bukan beli kanan apa buang kirinya ya, tapi supply and demand yang ada di offer dan di bid itu berapa banyak. Kalau misalnya kita makan kanan slot, tapi di offer ada 100.000 lot, ya kan nggak ngefek juga dong, ya kan? Ini lebih lebih ngaruh kalau ke jumlahnya. Tapi kalau makan kanan atau makan kiri sih sebenarnya nggak masalah ya. Nggak terlalu efek gitu. oke. Ini ada pertanyaan ya, tentang energi ya. Hmm, Harum kalau ya related nikel. oke. Oke deh, kok kalau gitu mungkin ini kan karena udah mau jam 9 juga ya, ini udah waktunya si Rizal ini juga tidur nih kayaknya tadi yang minta closing statement. Kita kasih deh Iya. kok mungkin satu closing statement buat dari Ko Jogi. Kira-kira untuk Mm-mm. sekarang teman-teman biar bisa semangat masih main saham apa tuh kok? Kalau misalnya tadi dibilang misalnya kalau gua ini kita ngomong lebih ke strategi gua ya, kayak misalnya kita udah tahu yang agak tinggi gitu banking-bankingan kita udah jual, cari lebih ke sebenarnya sektor yang lagi rendah-rendah ini sebenarnya kan lagi kayak tambang-tambangan, ada pilihannya kan ada batu bara sama nikel, tapi gue lebih kepilih nikel karena story-nya sebenarnya sentimennya masih lebih banyak gitu kan daripada batu bara yang udah terlalu old Iya, fashion lah. Nah, tinggal nikelnya lagi itu nikel yang mana? Nah, yang menarik itu kan salah satunya ada kayak Merdeka karena dia ada hilirisasinya atau MBMA-nya gitu kan. Atau misalnya juga bisa sebenarnya Inco menarik. Tadi in term of harum mendingan lihat Inco setelah overhang dia harga divestasinya selesai seharusnya ini membuka peluang gitu untuk dia harganya balik lagi. Jadi Inco mungkin menjadi lebih menarik dibandingkan tadi Harum. Nah itu sektor-sektor itu bisa dipilih. Yang lainnya ya paling yang short termnya banget kita lihatlah tadi yang lebih relate ke Lebaran gitu ya. Either iya, poultry-nya atau tetap retailersnya iya, gitu kan. Itu telco biasanya sih telco dari dulu ya. Mungkin gue zaman SMS gitu kan, zaman kirim MMS. Nah itu telco iya, masih sangat ngaruh gitu dekat musim lebaran Natalan itu kan semua demand untuk orang berkirim menggunakan kuota itu lebih banyak. Nah iya. sekarang sih mungkin enggak tapi persaingan di sektor telkonya itu yang lebih turun ya since berapa merger jadi ada peningkatan tarif tapi itu nggak ngaruh ke penurunan demand jadi itu yang mungkin positifnya dari sektor telco sekarang. Nah itu beberapa yang bisa diperhatiin sama properti mungkin ya nanti nunggu pas suku bunga kalau beneran turun di semester 2 sih gitu. Oke, nah teman-teman nih, Ko Jogi dari tadi udah ngasih banyak insight, ngasih banyak hint, kira-kira sektor-sektor apa aja. Nah, mungkin thank you teman-teman untuk udah hadir hari ini. Thank you juga Ko Jogi atas semua insight-nya. Ini berasa kayak kuliah loh, Ko. Pas juga Sama-sama ini ya. iya, pas juga kita udah jam 9. Teman-teman semua jangan lupa untuk pantengin Market Talk IG Live di Senin sampai Kamis di jam 8 malam. Buat yang mau lihat Ko Jogi, ada di hari apa kok? Hari Selasa ya kok? Tapi kalau Hari Minggu aja nih Bu Yasmin, besok-besok hari Minggu nggak bisa kok hari aku Minggu malam Minggu temenin gua gitu jadinya. temenin Ko Jogi ya, sambil live music kali ya kok? Itu sambil live Daripada music. ngejomblo kan Iya. kasihan kan sendirian, Oh gitu mending ya. IG aja bareng. Ada kata-kata jomblonya itu loh teman-teman. Oke, Oke, teman-teman ya kalau wes. mau terus lihat Ko Jogi setiap hari jangan lupa komen di bawah sini ya teman-teman. Iya, bye Siapa bye. tahu Ko Jogi. Cek Coco, bye bye Rizal, bye Bye bye. bye teman-teman semua. Thank you. Selamat malam dan Dadah, semoga thank you Yasmin, thank you cuan. semua. Thank you Ko Jogi. Dadah. Bye bye.